Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun persamaan garis lurus. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gradien dan kita juga sudah belajar menggambar persamaan garis lurus dari rumus ke gambar. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun persamaan garis lurus. Jadi dari gambar kita susun ke rumus persamaan garisnya. Untuk lebih memahaminya, kita simak pembahasannya berikut ini. Menyusun persamaan garis lurus. Pembahasannya seperti ini. Untuk membuat sebuah persamaan garis lurus, syarat untuk membuat suatu garis lurus adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 2 titik, atau yang kedua, terdapat 1 titik dan gradiennya juga diketahui. Kita lihat maksudnya bagaimana. Yang pertama ini adalah harus terdapat 2 titik. Nah, semisal ini ada titik A di sini dan titik B di sini, kemudian garis lurusnya gimana? Gampang aja ya, tinggal digaris. Nah, kayak gini disebut garis lurus. Nah, materi pada hari ini adalah kita itu akan mencari ini rumusnya bagaimana. Jadi persamaannya, eksi-eksinya. Kalau sebelumnya kan kita mempelajari dari rumus menjadi gambar. Sekarang kita pelajari dari gambar nanti menuju ke rumusnya. Nah, yang kedua, atau terdapat 1 titik dan gradien. Jadi semisal ada titik di sini, misal kalau kita nggak diketahui gradiennya, cara bikin garis lurus dari titik yang ini bagaimana? Nah, banyak banget ya. Bisa seperti ini, kemudian bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan banyak banget ya. Makanya harus ada gradiennya, jadi biar pasti garisnya itu yang mana. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan pelajari rumus untuk menentukan sebuah persamaan garis lurus dari 1 titik dan 1 gradien. Ingat ya, yang tadi harus pakai gradien, karena kalau cuman satu aja, 1 titik tanpa gradien, jadinya seperti ini. Banyak banget garisnya, ya kan? Jadi harus perlu gradien untuk mengetahui garisnya yang mana biar jelas. Jadi rumusnya seperti ini. Jika suatu garis melalui titik x1, y1 dan gradien m-nya diketahui, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurus adalah seperti ini. Y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Nah, untuk pembahasan bagaimana bisa dapat rumus ini, kita akan bahas di lain kesempatan ya, karena ini panjang pembahasannya kok bisa dapat rumus seperti ini. Nah, kita perhatikan dulu contohnya biar kita dapat langsung memahaminya. Seperti ini. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien 3. Kita simak dulu apa sih maksud dari soalnya ini. Kita menentukan persamaan, jadi kita menentukan sebuah rumusnya yang melalui titik negatif 5,4 dengan gradien negatif 3. Jadi permasalahannya kalau dibikin gambar itu seperti ini. Nah, jadi ada titik, ada itu negatif 5,4, kemudian ada garis yang memiliki gradien negatif 3. Nah, kita itu disuruh ngapa toh? Disuruh untuk mencari rumusnya garis ini, garis yang hitam ini. Ini rumusnya bagaimana? Kan kalau di sebelumnya kan kita belajar dari rumus menjadi garis, sekarang dari garis menjadi rumusnya. Nah, perhatikan, pakai rumus yang tadi, y min y1 adalah sama dengan m x min x1. Nah, y1 dan x1 itu yang mana toh? y1 dan x1 itu yang ini. Yang ini disebut x1, terus yang 4 ini disebut y1.
Jadi seperti itu, tinggal disubstitusikan. M-nya itu adalah gradien, berarti gradiennya itu yang negatif 3-nya ini. Ini adalah M. Nah, tinggal substitusikan ke persamaannya. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan M-nya negatif 3 dalam kurung X dikurangi X1 nya negatif 5. Jadinya seperti ini, Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 dalam kurung X plus 5. Ini kali ya posisinya ya. Jadinya Y dikurangi 4 sama dengan min 3X dikali pelangi, min 3 plus kali 5 adalah min 15. Kemudian min 4 nya dipindah ke kanan, jadi seperti ini, negatif 3X kurangi 15 tambah 4 jadi Y sama dengan negatif 3X dikurangi 11. Nah, seperti ini aja udah benar sebenarnya. Tapi dalam pilihan-pilihan ganda, soal-soal pilgan, kadang itu huruf-hurufnya ini, rumus-rumusnya ini dibolak-balik. Jadi penting sekali keterampilan dalam memanipulasi aljabarnya. Jadi misal min 3X nya dipindah ke kiri, jadi Y plus 3X sama dengan min 11. Ini juga sama, jawabannya bisa banyak banget. Bisa juga min 11 nya dipindah ke kiri, jadi Y plus 3X tambah 11 sama dengan 0. Nah ini artinya sama jawabannya. Jadi bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Kalau soal pilgan kita harus pintar-pintar memanipulasi aljabarnya ini. Tapi kalau soal uraian atau isian singkat bebas ya, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang bawah ini. Ini garisnya sama kok. Jadi seperti itu untuk soal jadi satu titik dan satu gradien. Kemudian yang kedua adalah untuk melalui dua titik. Nah, menyusun persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Jika suatu garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurus adalah, nah sama rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Tapi kita harus cari dulu M-nya, gradiennya. Itu rumusnya kemarin adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk lebih memahaminya, kita simak contohnya seperti ini. Contoh, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan negatif 4,3. Nah, kita pahami dulu maksud soalnya. Maksud soalnya seperti ini kalau dibikin gambar. Nah, jadi ada dua titik, yaitu titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3. Nah, negatif 4,3 di sini, negatif 2, negatif 4 di sini. Kita garis seret ini. Nah, permasalahannya kita adalah mencari garisnya ini rumusnya apa. Langkah pertama kita cari dulu gradiennya. Gradiennya berapa ini? Supaya lebih memahaminya dan supaya tidak salah-salah, kita kasih dulu sini X1, di sini Y1, kemudian di sini X2, sini X2, kemudian di sini Y2. Kita cari dulu gradiennya. Nah, gradiennya seperti ini ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya, untuk mencari gradien Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini sebenarnya boleh dibolak-balik ya, X1 nya boleh di sini atau di sini, yang 2 boleh sama aja. Nanti hasilnya ketemu 3 dikurangi negatif 4, jadi seperti ini. Kemudian ketemu akhirnya adalah negatif 7 per 2. Nah, ini adalah sebagai gradiennya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah mensubstitusikannya ke rumusnya. Jadi kita tadi udah dapat gradiennya atau M-nya negatif 7 per 2, ya kan? Kita substitusi ke sini. Y min Y1. Nah, sebenarnya Y1 X1 nya ini bebas. Mau pilih yang negatif 2,4 atau pilih yang negatif 4,3. Nanti hasilnya sama. Untuk biar kita tidak bingung, karena ini sudah tak tulis X1 Y1 di negatif 2, negatif 4, berarti kita pilih titik ini aja. Tapi kalau kalian mau nyoba yang titik ini juga boleh-boleh saja. Nah, jadi ini Y dikurangi Y1 nya kan negatif 4, jadi negatif 4 seperti ini. Gradiennya kita tadi udah ketemu negatif 7 per 2. Kemudian X dikurangi X1 nya negatif 2, jadinya Y plus 4 sama dengan dalam kurung negatif 7 per 2 dalam kurung X plus 2. Nah, kayak gini kan ada perperannya gini kan bingung, ya kan, bikin susah.
biar gampang kita buat perperannya hilang. Perperannya hilang yaitu dengan cara dikalikan dengan 2. Berarti kita kalikan dengan 2 dulu. Jadi semuanya dikali 2. Jadi ini seperti ini. Y kali 2 2Y, terus 4 kali 2 itu plus 8, kemudian negatif 7/2 ini dikali 2, jadinya 2-nya dicoret gini hilang. Jadi tinggal negatif 7 terus dalam kurung X plus 2. Ini satu kesatuan ya. Kemudian kita seperti ini, dikali pelangi biasa negatif 7X, negatif 7 kali 2 negatif 14, kemudian kita manipulasi aljabar, pindah ke semua ke sebelah kiri, negatif 7X jadi plus, 14 jadi plus. Jadinya seperti ini, 2Y plus 7X plus 22, atau bisa juga dua-duanya kalian pindah ke sebelah kanan jadi negatif 22. Jadi bebas, boleh yang ini ataupun yang ini, tergantung manipulasi aljabar kalian. Kalau soal urean bener semua kok sampai sini. Jadi seperti itu pembahasannya. Nah, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai bagaimana cara menyusun persamaan garis lurus. Pada intinya rumus untuk menyusun persamaan garis lurus itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Untuk video-video latihan-latihan soal kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, dadah.